N'Golo Kante menjadi pusat pembicaraan ketika ia bersama dengan rekan-rekannya di The Blues. Chelsea mampu menyingkirkan juara 13 kali Liga Champions, Real Madrid. Ya, mereka tidak kalah dalam 2 leg. Pertama bisa bermain imbang di Madrid dan kemudian bisa memenangkan pertandingan 2-0 di Stamford Bridge, markasnya Chelsea. Dan orang yang paling banyak disorot tentang keberhasilan dari Chelsea, salah satunya adalah gelandang mereka, si pengangkut air, yaitu N'Golo Kante. Dan kita akan berbicara tentang N'Golo Kante dalam video kita kali ini. Hola, bertemu kembali dengan Ropan, dan saya sudah katakan sebelumnya bahwa kita akan berbicara tentang pemain yang berusia 30 tahun dengan tinggi badan hanya 1,68 cm, berkulit hitam atau hitam manis, dan dialah N'Golo Kante, gelandang si pengangkut air, gelandang yang luar biasa, gelandang yang membuat banyak pemain-pemain hebat itu kesulitan, ya. Terutama bagaimana menghadapi Real Madrid di semifinal Liga Champions, dan dia ikut berjasa bagaimana mengantarkan Chelsea untuk lolos ke Istanbul untuk bisa bermain di Stadion Atatürk di Turki menghadapi klub Inggris lainnya, Manchester City, yang sudah lebih dulu memastikan diri lolos setelah menyingkirkan PSG dari Prancis. Dan saya memang tertarik dengan N'Golo Kante ini, ya, bahwa dia menjadi pilihan utama, tidak tergantikan, menjadi pemain kesayangan dari Thomas Tuchel pada saat Tuchel mengambil alih dari posisi itu dari tangan Frank Lampard. Dan Kante bisa menjawab kepercayaan yang diberikan oleh Thomas Tuchel ini sebagai gelandang yang bisa bertahan dalam sisi transisi, baik dari bertahan ke penyerangan ataupun sebaliknya. Ketika dia ditekan atau Chelsea ditekan, ini pemain yang luar biasa yang sangat cepat, sehingga banyak yang bisa mengatakan bahwa sepertinya Kante ini ada di mana-mana ketika dia bermain. Bagaimana tenaganya, ya. Pemain dengan tenaga kuda, bahkan banyak yang mengatakan bahwa seperti tidak ada pusarnya, selalu terus bergerak, dan itu yang menyulitkan bagi Toni Kroos dalam leg pertama di Madrid saat bermain 1-1. Dia tampil sangat bagus dan layak menjadi pemain terbaik, saya pikir saat itu, walaupun ada gol dari Pulisic saat itu, tapi saya bisa mengatakan bahwa Kante lah yang terbaik, dan itu dia buktikan di leg kedua juga ketika menjamu Madrid. Dan memang dia tidak membuat gol, tetapi peran dia yang luar biasa dalam pertandingan itu yang membuat saya bisa melihat bahwa ketika akan nantinya menghadapi Manchester City, ini pemain yang berbahaya di Istanbul nantinya di final UCL pada musim ini. Dan kita sudah lihat memang sebelumnya bagaimana dia tampil bagus sekali 2 pertandingan melawan City, dan selalu Chelsea bisa menang, baik di FA Cup pada 17 April yang lalu, dan kemarin bagaimana mereka bisa mengalahkan di Etihad, menunda pesta, ya, bagi pasukan Pep di Etihad, ya, ketika mereka bisa membalikan keadaan tertinggal dari 1-0 dan kemudian bisa menang 2-1. Dan kita bisa melihat bahwa peran Kante sangat baik sekali, dan ini yang kita akan tunggu nantinya pada saat pertemuan duel di Istanbul menghadapi tim yang sama, Manchester City. Dan tertarik juga saya bisa melihat di sini bahwa mengatakan bahwa ini gelandang pengangkut air sama seperti Frankie Kessie ketika ada di Milan, dan memang tidak banyak pemain-pemain seperti model Kante ini, ya. Seakan berada di mana-mana, bermain dengan sangat lugas, interceptnya dia sangat bagus, tacklingnya dia juga bersih dan sangat baik, dan itu sudah dia buktikan ketika masih di Leicester.
saat diambil dari Caen dengan 8 juta pound saat itu di 2015-2016 saat Leicester masih dipegang oleh Claudio Ranieri. Di sana ada N'Golo Kante, ya, bahkan ada Riyad Mahrez yang sekarang teman dia yang memperkuat Manchester City. Dan Kante memang luar biasa, dalam 37 match dia bermain ada 1 gol di sana, dan dia mendapat pujian besar dari Claudio Ranieri dan banyak pengamat bahwa salah satu pemain kunci yang sangat berjasa. Terlepas di sana ada Jamie Vardy, ya, tetapi dia disebut-sebut sebagai gelandang yang baik sekali. Bagaimana dia punya tackle yang bisa mencapai 175 kali tackle bersih dan sukses sepanjang musim 2015-2016 bersama dengan Leicester. Intercept dia ada sekitar 156 kali ketika dengan Leicester. Yang membuat juga bahwa Antonio Conte sangat tertarik ketika Conte datang ke sana dan mengambil pemain ini dengan mahar yang sangat tinggi, ya, kalau dibandingkan dengan dia diambil oleh Leicester sebelumnya, dan 32 juta pound. Dia dilepas dari Leicester dan datang ke Stamford Bridge ketika di sana ada Conte. Setelah membawa Leicester City menjadi juara, ya, bagaikan cerita Cinderella, tim yang tidak diunggulkan, tim Ranieri ini, dan dengan pemain-pemain yang tidak begitu kenal. Tidak ada yang juga menduga bahwa Kante ini akan menjelma jadi pemain yang hebat bersama dengan Mahrez tentunya. Dan dia buktikan bahwa dengan pemain yang biasa-biasa saja mengalahkan tim-tim besar saat itu, dan sukses, ya, bagi Leicester. Dan dia datang ke Chelsea bersama dengan Conte, sukses juga, back to back, ya, menjadi juara. Jadi salah satu pemain yang dalam 2 musim beruntun dengan 2 klub berbeda bisa menjadi juara. Itulah N'Golo Kante yang tampil sangat baik. Nah, memang orang agak sering-sering salah menyebut pemain yang satu ini, ya, pemain asal Prancis ini apa sebenarnya, atau bahasa seperti apa yang cocok untuk bisa memanggil N'Golo Kante ini. Karena pemain yang berdarah Mali ini, itu kalau di Mali itu disebut N'Golo Kantai, ya, N'Golo Kantai. Tapi dalam bahasa Prancis N'Golo Kontai. Nah, dia memilih dipanggil disebut apa? Pernah ada salah satu wartawan dari BBC mewawancara dia, dan dia lebih memilih ketika ditanya nama apa, ya, dia lebih memilih dalam bahasa Prancis N'Golo Kontai, ya, N'Golo Kontai. Walaupun dalam bahasa Mali Kantai, tapi kita hari-hari, ya, sering menyebut N'Golo Kante, ya. Tapi tidak apa, dia juga bisa senang dengan N'Golo Kontai dan bisa juga dengan Kante, ya, tapi kita tetap menyebut dengan Kante. Dan dia menjadi harapan di Piala Dunia bersama dengan Prancis. Ini salah satu pemain yang paling banyak mengirim umpan, ya, dan dia pemain terbaik saat menghadapi Argentina. Mereka bisa meredam Argentina, dan dia sukses bisa mematikan langkah. Disuruh oleh Didier Deschamps, pelatih Prancis, untuk bisa mematikan pergerakan dari Lionel Messi, dan berhasil. Itulah Kante, ya. Bagaimana dia dijuluki oleh teman-teman dia si mungil, si kecil ini, yang kemudian mampu menghentikan seorang superstar seperti Messi. Walaupun Kante tetap sederhana, sebagai seorang sederhana dia tetap menolak pujian itu, dia tetap biasa merendah. Karena pemain yang ini menariknya, dia sangat sopan santun sekali, rendah hati, ya, seorang muslim yang taat betul. Kalau sholat dia harus sholat, dimanapun dia berada dia harus sholat bahkan dengan 5 waktu. Ini luar biasa pemain seperti dia, sederhana sekali, tidak menyombongkan diri. Walaupun dia punya gaji itu per pekan itu 300.000 pound, bisa dibayangin. Dia bisa beli Lamborghini, bisa membeli Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, dan mobil-mobil mahal. Kalau pemain-pemain lain pasti harus sudah glamor tentu, pesta. Karena dengan gaji yang begitu besar, ya, 300.000 pound per pekan, per minggu. Tapi apa yang dilakukan oleh Conte atau oleh Kante, ya, bahwa dia sederhana sekali. Dia hanya dengan Mini Coopernya yang dia beli sudah cukup lama, hanya 20.000 pound. Jadi hanya mobil yang sederhana. Pernah bahkan tabrakan pada 2018, ada kecelakaan, dia menabrak lori dan kaca spionnya pecah.
kemudian ada bonyok bagian belakangnya juga, tetapi dia masih bisa keluar. Ada seorang supporter yang mengenal dia dan masih bisa mengajak foto, dia masih tersenyum-senyum ya. Dengan itulah pemain yang sangat rendah hati, yang sangat santun seperti dia, bersahaja sekali, dan itu disukai oleh Thomas Tuchel tentunya. Dan ketika pada masalah tabrakan yang saya katakan tadi pada 2018, 4 hari 5 hari kemudian ketika Chelsea latihan saat itu ya, dia datang dengan mobil yang sama, dengan mobil yang ditabrak. Coba kalau pemain lain ya, misalnya pemain yang dengan gaji seperti, pasti ganti mobil untuk datang ke tempat latihan. Tapi dia biasa dengan Mini Coopernya sampai saat ini, dengan Mini Coopernya juga yang dia dilakukan. Seorang sederhana sekali, banyak membantu rekan-rekannya, dan dia begitu dekat dengan supporter sehingga disukai oleh supporter Chelsea. Supporter lawan pun dia sangat dekat dengan supporter sesama London, Arsenal, supporter Arsenal, banyak, West Ham, di Spurs, karena memang dia rendah hati, disukai oleh banyak orang, tidak banyak ribut, seorang yang pendiam ya, tapi selalu memperhatikan akan instruksi dari Thomas Tuchel. Dan kalau sudah di lapangan, dia berubah menjadi seorang yang luar biasa, yang sangat ditakuti karena dia bergerak terus, interceptnya sangat bagus, tacklingnya yang sangat luar biasa, dan itu menjadi andalan bagi Thomas Tuchel. Kita nanti akan melihat bagaimana pertarungan antara N'Golo Kante ini dengan lini tengah Manchester City di final UCL, karena itu yang paling ditunggu-tunggu. Karena apakah dia akan mampu bermain sama seperti ketika menyingkirkan Atletico Madrid, kemudian bagaimana dengan Porto dan sampai Real Madrid ya. Karena pada Februari yang lalu dia sudah punya pengalaman 200 kali penampilan bersama dengan Chelsea ya. Sejauh ini dalam 5 musim bersama dengan Chelsea, 156 pertandingan, 9 gol yang dia buat. Walaupun musim ini belum ada gol dalam 29 pertandingan, tapi tidak mengapa, dia tetap menjadi pilihan utama bagi Tuchel. Dan pasti di final nantinya, jika tidak ada masalah, dia fit, dia akan menjadi tumpuan harapan di lini tengah bersama dengan Jorginho. Dan saya selalu akan senang sekali menanti perkembangan dari Kante, terutama penampilan dia nantinya di final UCL di Istanbul nantinya. Sampai di sini pembicaraan kita dengan seorang N'Golo Kante ya, dan kita akan berjumpa dalam pembicaraan profil pemain lainnya, entah pemain-pemain yang akan berlaga di UCL atau di final UCL. Sampai jumpa. Anda jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.